Lagi dan lagi diduga salah satu artis Malaysia mengeklaim bahwa batik asalnya dari Malaysia tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa bersalah. Asli nih ya, nggak habis pikir ya, katanya mereka IQ-nya tinggi. Masa nggak bisa bedakan mana budaya yang sudah dipatenkan ataupun belum dipatenkan oleh UNESCO? Ibarat kata nih ya, kita punya barang yang mewah, tapi itu bukan milik kita. Dan kita bilang ke orang lain bahwa itu punya kita. Kalau orang normal pasti malu lah ya kan. Batik sudah sangat jelas milik Indonesia dan sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2009 dan kita sendiri Indonesia punya Hari Batik Nasional. Dan sejarah batik sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu abad ke-13. Kemudian pada abad ke-19 barulah para pedagang dari Belanda dan juga Indonesia membawa ke Semenanjung. Inilah cikal bakal ya sejarahnya kenapa batik itu ada di Malaysia. Kalau misalkan masyarakat Malaysia mengatakan batik itu berasal dari Malaysia, coba sebutkan bagaimana sejarahnya. Mana prasastinya, mana manuskripnya, pasti gak bakalan bisa menunjukkan. Kenapa? Mereka tidak akan pernah ngebuka sejarah batik di Malaysia. Lah memang asalnya dari Indonesia, dibawa ke Malaysia oleh para pedagang Indonesia dan juga Belanda pada abad ke-19. Paling yang mereka bisa itu mengaburkan sejarah. Oh, pada abad keempat, batik itu sudah ada di Mesir. Menulis di kain, menggunakan lilin. Lah, itu kan sejarahnya di Mesir pada abad keempat. Sedangkan Indonesia punya kreativitas sendiri. Sangat berbeda lah kalau misalkan menulis menggunakan lilin. Kita kan menggunakan tinta yang dipanaskan. Jadi sangat berbeda. Lagi pula, kalau misalkan mau jiplak, digantilah namanya. Jangan ini sudah jiplak ya. Bener-bener gak kreatif lah ya. Something for you guys. It's a batik from Malaysia. It's like a handkerchief, but it's quite From long. Malaysia. You can do it as like its price. Okay, do you guys want to switch? Like you go for the green instead, and you go for the pink. Thank you. Yeah, man, I love it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. See you, Malaysian fans. Love you so much. Something for you guys. Tanpa ada rasa malu dan bersalah. It's like a handkerchief, but it's quite. Batik kepada kedutaan asing seperti ini. Khazanah budaya kita seperti Mak Yong, Korea, gamelan, Mek Mulong bukan sekadar bentuk seni. Mereka adalah naratif hidup nenek moyang kita. Jadi adakah kita benar-benar melakukan cukup untuk memelihara dan mempromosikan khazanah ini? Nggak artisnya, bagaimana kita memanfaatkan nggak modal parlemennya. budaya kaya kita bukan saja untuk memelihara, Sama-sama nggak ada tapi malu ya, sama sekali ya. dan juga meraih manfaat daripada warisan kita. Tekstil indah, songket dan batik, kedua-duanya bukan sekadar kain. Ia adalah kanvas yang menggambarkan kehalusan seni, sejarah dan jiwa Malaysia, melambangkan kepelbagaian dan juga kreativiti yang mendefinisikan kita sebagai sebuah negara. Saya memuji inisiatif Jabatan Muzium Negara kerana mengadakan pameran di luar Dewan kita, dan saya merayu kepada ahli-ahli parlimen yang lain yang belum melawat pameran mereka, sila luangkan masa untuk berbuat demikian. Jadi sebagai pencinta batik, saya telah mengambil inisiatif untuk mempromosikan batik melalui menghadiahkan batik kepada kedutaan asing seperti ini dan juga kepada rakan-rakan Malaysia lain melalui pelbagai program lawatan mesra. Batik ada di banyak tempat. Dia bukan saja di Indonesia, Malaysia, dekat India, Sri Lanka. Sebenarnya orang dulu-dulu buat kain sebab tak ada mesin. I study batik. I explore different type of batik, and then I noticed that it's actually split to two already. One is made by hand. One is like this. This means that is the popular pattern. This is what they call batik. It's the method. Do that make sense? Yeah. Batik Malaysia and Indonesia mix of their pattern, but it is made in Malaysia. Is that the textile is printed in Malaysia? Mostly you can see the Japan shirt where we have the picture of, but that's also influenced by Indonesia. This is also Indonesia. Indonesia has a very specific pattern. Malaysia, we are very new. Dia punya interpretation of batik is this printed and then they modernize it. Indonesian one is very peculiar lah. We cannot beat that. Yeah, Indonesian a bit confusing a bit because we are very new. But yeah, we think kita serumpun. You know what? People start migrating and everything, but we are within the region. Aku mau nanya dulu nih. Have a little something for you guys. It's a batik from Malaysia. Lagi-lagi ngaku-ngaku.
Gini ya Mbak, Om mau kasih tahu. Dari katanya aja udah jelas namanya batik berasal dari kata Jawa kuno. Artinya amba dan nitik. Amba itu ombok, panjang, gede. Nitik itu menggambar. Jadi menggambar atau melukis atau mencanting di atas media sebuah kain. Dari penjelasan itu aja udah jelas kok batik itu aslinya dari Indonesia. Dan yang bilang batik itu dari Indonesia bukan Om Boba, bukan negara kita sendiri, UNESCO yang ngomong. Jadi jelas ya, jangan lagi kamu dari Malaysia ngaku-ngaku batik dari sana. Ada. Memang kalau kita melihat ya, kelakuan negara sebelah itu tidak akan ada habisnya. Mau sampai kiamat pun, juga mereka tidak akan berubah. Karena memang wataknya mereka, memang begitu, denial syndrome. Jadi walaupun mereka salah, tidak akan pernah mengaku salah. Biarpun mereka tahu mereka salah, mereka tidak akan pernah mengakuinya. Mereka tahu batik itu punya Indonesia, dan mereka juga tahu bahwa batik itu sudah diakui UNESCO milik Indonesia, tapi mereka malas mengakuinya. Contohnya, di sebuah wawancara, ditanya nih netizen Malaysia, batik itu dari mana? Kemudian dia menjawab, dari Malaysia. Terus penanya bilang, bukannya dari Jawa ya? Nah, netizen Malaysia itu mengatakan, di Malaysia juga ada kok orang Jawa. Lah, Pulau Jawa ada di mana, Bambang? Contohnya nih ya, di Indonesia banyak sekali ya budaya Tiongkok, tapi orang Indonesia nggak pernah ngeklaim bahwasanya budaya Tiongkok itu punya Indonesia. Karena negara Tiongkok, negara Cina itu masih ada. Nggak mungkin kan kita ngeklaim. Kalian bisa lihat ya, kebanyakan dari kreator-kreator Malaysia. Kalau budaya mereka sudah diakui UNESCO, mereka bangga. Mereka tidak akan mempermasalahkan lagi budaya tersebut. Tapi kalau budaya sudah diakui UNESCO milik negara lain, untuk negara lain, mereka akan berusaha mengaburkan sejarah. Caranya mereka akan tarik panjang ya, kalau bisa sampai ke alam Melayu. Supaya apa? Ya supaya mereka bisa ikut andil ya, dan menggunakan budaya itu. Seolah-olah mereka juga berhak. Jadi sekarang ini, kita sebagai bangsa yang waras dan juga kreatif, tetap sabar dan tabah dan semangat menghadapi cobaan tetangga yang king of plagiat dan gak kreatif ini. Nah, gimana nih teman-teman tanggapannya berkaitan dengan informasi dan juga video ini? Tetap semangat, tetap dukung Indonesia karena Indonesia butuh dukungan kita. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.